Shalom. Sehat semua? Iya. Kita akan lanjutkan materi pelajaran kita. Mungkin sebelum kita lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan dengan materi-materi yang sebelumnya? Hari Senin dan Jumat yang lalu dan sebelum-sebelumnya mungkin? Ada? Ada yang mau didiskusikan atau ada yang merenungkan sesuatu, dapat sesuatu, boleh share? Ya, boleh Pak Eston. Mau tanya nih Pak, Ya, boleh. tentang keselamatan itu. Ya, Sebelum Tuhan lahir, macam mana Tuhan menghukum mereka Pak? Gitu. maksudnya Tuhan lahir, macam mana Tuhan menghukum mereka itu Sebelum siapa Tuhan, mereka maksudnya? sebelum Tuhan lahir ke dunia, Tuhan Yesus lahir ke dunia, Tuhan kan kita bilang kan macam mana Tuhan itu menghukum yang umat-umatnya yang belum percaya tanpa sebelum Tuhan Yesus lahir itu. Oke, bagaimana keselamatan orang-orang dalam perjanjian lama gitu kan ya? Perjanjian lama itu Pak. Yang sebelum Oke, Tuhan nanti Yesus lahir gitu. ya. Dan bagaimana mereka yang belum pernah mendengar tentang Yesus datang ke dunia menebus dosa manusia gitu kan ya? Ya. Nanti akan terjawab Pak Histon dengan renungan kita malam hari ini. Nanti akan terjawab. Oke. Ada lagi yang lain? Pertanyaannya sangat bagus. Yang apa yang sudah diajarkan selama ini? Oke, saudara, saya ingin beritahu dulu bahwa secara prinsip Allah adalah kasih. Ini yang harus kita ingat terlebih dahulu bahwa Allah itu adalah kasih. Alkitab jelas menyatakan begitu. Jadi Allah datang ke dalam dunia bukan karena kedaulatannya. Allah menciptakan manusia bukan karena dia ingin menunjukkan bahwa dia hebat dan berkuasa, tapi karena dia adalah kasih. Manusia adalah objek kasihnya Allah, di mana Allah mencurahkan kasihnya kepada manusia, bisa berkasih-kasihan dengan manusia, bisa memiliki hubungan yang intim dengan manusia. Itu kerinduannya Allah. Semenjak manusia diciptakan, lalu manusia jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa, tetap Allah adalah kasih. Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa, itu tidak dapat menghentikan kasih Allah kepada manusia. Manusia jatuh dalam dosa, Allah tetap adalah Allah yang penuh kasih, makanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara ingat bahwa segala sesuatunya itu bergerak dimulai dengan kasih. Yang membuat Allah datang ke dalam dunia ini adalah karena dia mengasihi saudara dan saya, mengasihi umat manusia. Jadi ingat, Allah itu memang atributnya Allah itu dia maha kuasa, maha besar, Allah yang berdaulat dan sebagainya. Tapi Alkitab jelas mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Jadi kalau mau mengetahui isi hatinya Allah, dimulai dari satu kata yang namanya adalah kasih. Nah, lalu manusia jatuh dalam dosa. Allah tetap mencintai manusia dan ingin menyelamatkan manusia. Kebanyakan orang salah mengerti adalah dipikir keselamatan itu cuma sekedar mati, masuk surga, selesai. Keselamatan bukan hanya sampai di sana, saudara. Bahwa Allah tujuannya menyelamatkan manusia supaya manusia kembali kepada tujuan yang semula saat Allah menciptakan manusia, supaya manusia itu hidup dan berkuasa. Itu harus jelas dulu, saudara. Makanya, saudara, kalau saudara yang sudah kita pelajari, tapak ajaib, saya nggak usah ngulang dulu. Nanti setelah 2 pertemuan kita akan perdalam lagi materi-materi kita dari awal sampai ke aplikasinya, saudara. Jadi kelas pemuridan ini setelah saya rundingan, saya pertimbangkan akan berlanjut terus, saudara. Sebenarnya 2 atau 3 pertemuan kita sudah selesai materi dalam buku itu. Cuman setelah diskusi minta masukan dari beberapa orang, mungkin selama ini terlalu cepat, tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan ada pendalaman lagi dari materi awal lagi. Kita akan ada pendalaman. Ingat ketika kita belajar, kita harus mengulang-ulang. Supaya kita bisa mengerti gitu ya. Nah, saudara, hukum Taurat diberikan supaya manusia sadar bahwa manusia itu berdosa dan butuh juru selamat. Hukum Taurat ini adalah penuntun sampai Kristus datang. Dan saudara ingat dasar hukum Taurat apa?
Dasar dari hukum Taurat apa? Perbuatan, bukan iman. Siapa yang melakukannya akan hidup olehnya. Itu dasarnya hukum Taurat. Jadi orang yang hidup berdasarkan hukum Taurat, berarti orang tersebut hidup mengandalkan perbuatannya untuk mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Semenjak manusia jatuh dalam dosa, Kejadian 6 ayat yang kelima berkata apa? Kecenderungan hatinya berbuahkan kejahatan semata-mata. Makanya tidak ada manusia yang bisa melakukan hukum Taurat dengan benar. Kenapa? Karena benihnya sudah benih dosa. Allah tahu tentang hal itu. Makanya dia berikan kasih karunia-Nya. Dia tahu bahwa kita ini nggak bisa hidup benar. Kita nggak bisa hidup suci, apalagi memenuhi standarnya Allah. Kuduslah engkau sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Nah, makanya dia berikan kasih karunia-Nya melalui Yesus Kristus. Saudara, pengertian tentang kasih karunia ini seringkali disalah mengerti oleh banyak orang. Makanya kenapa saya sempat kirimkan renungan kepada saudara bahwa, oh ketika dapat mobil, ini adalah kasih karunia daripada Tuhan. Oh ketika dapat promosi jabatan, ini adalah kasih karunia daripada Tuhan. Bagaimana ketika dia kena PHK? Seharusnya dia juga berkata, ini kasih karunia daripada Tuhan. Nah, kalau kasih karunia itu selalu diukur hanya berdasarkan hal materi, saudara, kebaikan Tuhan hanya diukur berdasarkan hal-hal materi, maka kita akan mengalami kebingungan di sana. Kita akan mengalami kebingungan. Kasih karunia Tuhan sudah jelas kalau saudara perhatikan dalam Alkitab, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang dikaruniakan itu bukan uang. Yang dikaruniakan itu bukan kekayaan, sekalipun Allah juga ingin saudara diberkati dalam hidup ini, tapi yang dikaruniakan itu adalah Yesus Kristus. Di dalam Dialah kita menerima segala sesuatu yang daripada Dia. Tapi ingat, patokannya bukan bicara sekedar tentang uang, saudara. Kalau bicara tentang uang, saudara, maka ketika kita nggak punya uang, kita akan bingung dengan kasih karunia Allah. Makanya sebagian orang dalam kondisi COVID gini, mereka bertanya, di mana Allah? Saudara. Jadi kasih karunia kita sudah belajar, secara vertikal kita menerima keselamatan daripada Tuhan bukan karena perbuatan atau usaha kita. Semua karena pemberian daripada Allah. 100% semua karya Yesus Kristus di atas kayu salib yang kita terima dengan iman. Namun untuk saudara hidup dan berkuasa di dunia ini seperti yang Tuhan inginkan, saudara dan saya perlu mengenal kebenaran, tujuan Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Mengalami kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran karena pengenalan akan Tuhan akan melahirkan iman dalam hidup saudara dan saya. Dan itu akan melahirkan tindakan nyata dalam hidup saudara dan saya. Jadi saudara harus bisa jelas ini, konteks kasih karunia tentang keselamatan, ya itu bukan karena usaha kita, tapi murni karena pemberian dari Allah yang diberikan melalui Yesus Kristus. Nah, berbicara hidup dan berkuasa di dunia ini, itu dibutuhkan pengenalan dan pengenalan akan Allah, saudara. Dan tentunya bicara hidup dan berkuasa di dunia ini, diperlukan kerendahan hati. Saudara menyadari identitas saudara dan saya adalah ciptaan baru dalam Tuhan, saudara menjadi milik Tuhan, saudara telah diberikan hati yang baru oleh Tuhan, saudara rendah hati, mau belajar, mau dibentuk, dan berusaha dengan sungguh-sungguh, karena saudara ini adalah manusia yang diberikan kebebasan, saudara. Kita ini diciptakan Tuhan bukan seperti robot, saudara, tapi kita ini diberikan kebebasan, saudara. Nah, waktu saudara diberikan kebebasan, disinilah diperlukan yang namanya tanggung jawab, saudara. Tanggung jawab untuk kita mempergunakan kebebasan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Disinilah kita menyadari bahwa ternyata kita dengan Tuhan tuh bicara hubungan. Bukan kita ini menjadi robot, seperti nanti kalau saudara diskusi, saudara mau tanya tentang predestinasi dan sebagainya, saya nggak tahu apakah di pertemuan ini atau pertemuan berikutnya kita akan diskusi lebih dalam tentang hal itu. Saudara, sehingga saudara mengerti bahwa saudara
Melayani Tuhan, memberi hidup saudara, itu karena dasar cinta kepada Tuhan. Saudara ingat, karena kasih, karena Allah mengasihi kita, Ia mengaruniakan anaknya tunggal dalam hidup kita, hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, dan setelah hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, apa yang terjadi? Maka dari dalam hati kita ini, keluarlah kasih Allah itu dalam hidup kita. Sehingga kita melayani, kita memberikan hidup, kita memberikan persembahan, memberikan semua yang terbaik, itu yang menjadi dasar, menjadi penggeraknya adalah karena kasih Allah yang kita terima dalam hidup kita. Jadi kita melakukan ibadah dan semuanya itu bukan karena takut Tuhan marah, tapi karena ada kasih Tuhan yang tak terbatas dalam hidup kita yang menyertai saudara dan saya. Sampai di sini bisa jelas ya? Nah, coba kita lihat sebentar video, ya saya percaya saudara, sebagian saudara sudah pernah lihat ini, saudara, karena ini video lama sudah. Sebentar. Cuman tidak ada salahnya kita melihat video ini ya. Oke, bisa kelihatan videonya? Suaranya bisa kedengaran? Ini, oke. Next. File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, you know, to offset the bad things. Like one time I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh yeah, I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa, I donated blood every month, and I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more. And is this your subscription? I only read the articles. I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next. Oke. Itulah yang disebut dengan kasih karunia, Saudara. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kehebatan dan kepintaran kita, tapi karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus yang tanggung semua, makanya ketika Allah melihat kita, yang dilihat bukanlah diri kita, melainkan Yesus, pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang dilihat.
Makanya kalau saudara tahu dalam perjanjian lama ada yang namanya tutup pendamaian. Nah, jadi di atas tutup pendamaian inilah darah Yesus dicurahkan. Jadi semua pemberontakan bangsa Israel saat itu, kalau saudara tahu tabut perjanjian kan ya, dalam tabut perjanjian ada apa? Ada apa aja? Buli-buli yang berisi mana, berbicara tentang pemberontakan bangsa Israel terhadap pemberontakan umat manusia terhadap pemeliharaan Tuhan. Yang satu diwakili oleh bangsa Israel, mereka memberontak terhadap pemeliharaan Tuhan, mereka minta daging dan sebagainya, selalu bersungut-sungut. Lalu apa lagi isinya? 10 perintah Allah. 10 perintah Allah berbicara tentang apa? Pemberontakan manusia terhadap hukum-hukum Allah. Ya. Kemudian ada apa lagi? Tongkat Harun yang bertunas. Berbicara tentang apa? Pemberontakan manusia terhadap kepemimpinan Allah. Saudara. Manusia ingin berjalan dengan caranya sendiri. Nah, semua pemberontakan ini ditutup dengan tutup pendamaian yang dicurahkan darah korban penghapus dosa di sana. Kalau dalam perjanjian baru kita sudah jelas. Anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat itu adalah Yesus Kristus. Jadi ketika kita jelas ini, saudara, kita akan mengerti prinsip tentang keselamatan nanti dalam perjanjian baru. Jadi kalau kita melihat sebenarnya, dari semula Allah merancangkan semua kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Dia ingin saudara dan saya selamat, dia ingin saudara dan saya hidup dan berkuasa. Makanya, kenapa ada perintah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Karena Tuhan ingin saudara bukan hanya selamat masuk surga, lalu berleha-leha. Enggak, Tuhan ingin saudara dan saya mencerminkan kemuliaan Allah. Oke, sampai sini bisa jelas ya? Nah, nanti kita akan masuk dalam PowerPoint. Cuman karena waktu kita ini nanggung 7 menit lagi, saya ingin ngajak saudara lagi sebelum kita nanti terputus untuk merenungkan tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib lewat sebuah video. Sebentar. Dan ini juga sudah sering, saudara mungkin sudah biasa melihatnya. Tapi mari sebelum kita terputus, saya ingin kita bersama-sama ambil waktu sejenak untuk mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, disiksa, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur mahkota duri pada kepalanya, dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Oh Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Por la Via Dolorosa, saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, disiksa, akhirnya dihukum
via dolorosa saat di Yerusalem. Seorang tak berdosa disalibkan, disiksa, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Por la via dolorosa menuju ke Kalvari. Tanpa pengorbanannya, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa selamat. Semua murni karena anugerah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sejenak, mengucap syukur. Bapa, terima kasih buat cintamu, buat anugerahmu dalam hidup kami. Kami ada semua karena anugerahmu. Makasih buat pengorbananmu di atas kayu salib bagi setiap kami. Makasih buat apa yang sudah Engkau lakukan bagi hidup kami. Makasih Tuhan. Mari Roh Kudus terus bukakan kami akan kebenaran firman-Mu. Kami mau hidup di dalam Engkau Tuhan. Makasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita akan lanjutkan materi kita, saudara. Jadi hari ini kita secara khusus setelah saudara memahami tentang kabar baik, kemudian hukum Taurat, kasih karunia, dan Yesus Kristus, kita akan bicara tentang keselamatan. Mari saudara kita agak santai sedikit dalam sesi-sesi berikutnya ini. Saudara boleh berdialog, dan ketika saudara misalkan ingin ngomong, saudara boleh unmute, dan setelah itu di-mute lagi, biar kita boleh suaranya tetap bersih, saudara. Nah, ketika kita bicara keselamatan, kita harus ingat bahwa Yesus datang ke dalam dunia itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena Allah yang mengasihi kita, saudara. Bukan karena ada kebaikan dalam diri kita, tapi karena kasih Allah kepada kita. Saudara ingat kasih karunia itu diberikan kepada mereka yang tidak layak untuk menerimanya. Dan kasih karunia yang kita harus ingat jelas, yang dikaruniakan kepada kita, itu adalah pribadi Yesus Kristus. Supaya kehidupan Kristus yang hidup di dalam diri saudara dan saya. Nah, Yohanes 3:17 dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Betul ya? Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9, sampai yang ke-10, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Jadi saudara ingat, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Makanya, saudara, saya lebih percaya bahwa Allah tidak pernah menentukan manusia untuk binasa. Dari semula, Allah tidak pernah merancangkan neraka buat manusia. Neraka itu dirancangkan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya, Alkitab katakan. Nah, makanya Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Kita lihat dulu beberapa ayat ya saudara, supaya saudara memiliki dasar. Saudara ingat bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan. Itu tujuan Yesus datang. Dan saudara lihat 1 Timotius 2:3-4, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki apa? Yang menghendaki apa? Supaya semua orang diselamatkan. Yang menghendaki semua orang diselamatkan. Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran.
Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi ingat dari awal, yang menggerakkan hati Allah adalah kasih. Dia menciptakan manusia sebagai objek kasihnya. Untuk dia menyatakan kasihnya kepada manusia. Tapi manusia jatuh dalam dosa, dan Allah terus menyatakan kasihnya kepada manusia, dan Allah ingin manusia itu diselamatkan. Karena kasihnya, bukan binasa. Jadi tentu saudara pernah mendengar pengajaran yang mengatakan, oh ada orang yang ditentukan untuk selamat, ada orang yang ditentukan untuk binasa. Nah kalau ada orang yang ditentukan untuk selamat, ada orang yang ditentukan untuk binasa, sangat terkesan bertentangan dengan ayat-ayat ini. Saudara. Memang kita bisa melihat konteksnya dan sebagainya, dia mengatakan, oh ini kan ayat-ayat untuk orang yang sudah percaya, dan sebagainya. Cuma saya tidak membahas ke arah sana dulu, biar lebih jelas. Saudara, kita lihat arti kata selamat. Saudara, selamat dari kejahatan dan kebinasaan yang sifatnya sementara. Kalau dalam perjanjian lama, keselamatannya itu keselamatan yang sifatnya sementara, yasa itu, saudara. Nanti saudara lihat ayatnya di rumah ya. Dalam perjanjian baru, keselamatan, kelepasan, keamanan. Coba kita buka Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan hanya ada dalam Yesus. Yohanes pasal 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, umat pilihan Allah yang mewakili manusia itu. Yahudi, Yesus adalah orang Yahudi. Secara manusiawi begitu. Nah, mengapa sih kita perlu diselamatkan? Saudara, kira-kira kenapa kita perlu diselamatkan? Ada yang mau kasih tanggapan terlebih dahulu mungkin? Kenapa kita perlu diselamatkan? Boleh? Boleh unmute, lalu di-mute lagi setelah bicara. Kira-kira kenapa kita perlu diselamatkan? Nah, kita supaya jangan kena murka Allah, Pak. Supaya jangan kena murka Allah. Ya. Ya. Makanya kita perlu diselamatkan gitu ya. Ya. Oke. Jadi Allah menyelamatkan kita supaya kita tidak kena murka Allah. Oke. Ada lagi yang lain? Mungkin? Mari, jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan. Ada lagi? Berdosa. Bagaimana, Karena kita orang berdosa. Karena kita orang berdosa. Oke. Ada lagi mungkin yang lain, tanggapan lagi? Karena perbuatan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Karena perbuatan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Oke, kita lihat langsung saja ya. Kenapa sih kita perlu diselamatkan sebenarnya? Karena semua orang telah berbuat dosa. Kalau berdosa, otomatis kan nggak selamat. Jatah kita ini sebenarnya neraka. Karena akibat dosa. Tapi karena kasih karunia Allah, kita boleh diselamatkan. Coba kita lihat ayatnya. Roma pasal 3 ayat yang ke-10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, dan seterusnya. Nanti saudara baca di rumah sampai 18. Lalu loncat ayat yang ke-23. Mami nggak dikasih izin sama dia. Roma 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang penting Mami hadir. Kalau mau ngomong Sudah, kan jadi ngomong sebentar, orang ini lain. ada mic. Oke, saya mute dulu. Nggak bisa video. Oke. Jadi, karena semua orang telah berdosa, saudara.
Makanya kita perlu diselamatkan. Kalau kita nggak berdosa, kita nggak perlu diselamatkan. Tapi karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa, karena dosa Adam, maut berkuasa atas kita, makanya kita perlu diselamatkan. Yang kedua, karena perbuatan kita tidak dapat menyelamatkan kita. Sudah. Perbuatan kita nggak bisa menguduskan kita. Kalau perbuatan kita bisa menguduskan kita, bisa menjadikan kita orang benar, maka kita nggak perlu Yesus. Tapi karena perbuatan kita tidak bisa menguduskan kita, maka kita perlu untuk diselamatkan. Kita perlu Yesus. Saudara, kalau tadi saudara nonton video yang tentang kasih karunia tadi, ya saudara, mungkin perbuatan baiknya banyak, saudara. Perbuatan dosanya sedikit, sampai dikatakan mengagumkan, gitu kan ya. Nah, sekalipun perbuatan baiknya banyak, ada sedikit saja, atau bahasa sehari-harinya, ada setetes saja dosa, maka saudara dan saya tidak dapat diselamatkan. Kenapa? Karena hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna, kata Alkitab. Matius 5:48. Harus sempurna. Ada satu titik dosa saja, itu berarti kita tidak sempurna. Kalau Tuhan sampai menyelamatkan kita, sekalipun hanya ada karena satu dosa, satu titik dosa yang kelihatannya sedikit, dan dia kompromi menyelamatkan kita, maka dia menjadi tidak sempurna karena ada dosa kita. Makanya, waktu Yesus membasuh dosa saudara dan saya, seluruh dosa saudara disucikan. Sekali untuk selama-lamanya. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Coba kita lihat 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Yang sudah baca, yang sudah ketemu tolong bacakan. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Ada yang sudah ketemu? Mari tolong baca yang sudah ketemu. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar, orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Oke. Sebab juga Kristus telah mati berapa kali? 1 kali untuk segala dosa kita. Segala dosa. Segala dosa di sini artinya dosa dulu, sekarang, dan yang akan datang sudah ditebus oleh darah Yesus. Orang berpikir, bagaimana mungkin dosa yang akan datang ditebus oleh darah Yesus? Pertanyaannya begini, kapan Yesus disalibkan? 2000 tahun yang lalu. Tapi dosa kita yang saat ini, masa lalu kita kan nggak sampai 2000 tahun yang lalu nih. Umur saya masih 43 tahun. Karena umur masih 43 tahun, berarti kan dosa saya kan 43 tahun yang lalu sudah ditebus oleh darah Yesus. Padahal Yesusnya mati 2000 tahun yang lalu. Saudara, kurang lebih segitu. Nah, jadi Yesus tuh mati 1 kali untuk segala dosa. Artinya seluruh dosa orang yang percaya kepadanya. Makanya ada jaminan keselamatan bagi kita di dalam Kristus. Tapi tentunya orang selalu bicara bagaimana dengan perbuatannya. Kalau dia jatuh dalam dosa, jatuh dalam dosa lalu mati gimana? Saya percaya darah Yesus telah menguduskan setiap dosa kita. Tentunya bukan berarti kita bebas berbuat dosa. Saudara. Hanya orang bodoh yang sudah diselamatkan lalu mau tinggal dalam dosa. Kalau saudara sudah mandi, pakai baju pesta, saudara masih mau nggak main tanah? Mana mau? Istri saya saja kalau sudah habis mandi, pakai baju bagus, suruh masuk dapur, mana mau dia? Ngomel-ngomel dia. Nggak mau dia. Saudara. Nah, orang yang sudah dibenarkan, pasti inginnya hidup benar. Yang ketiga, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Nah, ini yang susah masuk di akal, saudara. Kita ini orang yang telah berbuat dosa. Perbuatan kita juga nggak bisa menyelamatkan kita. Tapi yang luar biasanya, Tuhan mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Masih durhaka. Tuhan sayang sama kita. Itu Roma 5 ayat yang ke-8. Kalau saudara mau baca Roma 5, coba baca ayat yang ke-6-nya dulu. Roma pasal 5 ayat yang ke-6.
Dikatakan karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Bukan ketika kita kuat, bukan ketika kita menjadi orang yang saleh. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin orang yang mau untuk orang yang baik, kalau kita baik, mungkin ada orang yang berani mati. Tapi masalahnya kita ini nggak baik. Kita ini masih berdosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah yang membuat kasih karunia itu nggak bisa kita mengerti. Yang membuat kita nih terkagum-kagum betapa baiknya Tuhan. Dia menyelamatkan kita. Ayat yang ke-9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bukan mudah-mudahan. Pasti. Bukan tergantung kesetiaan saudara dan saya, tapi dikatakan pasti diselamatkan oleh hidupnya. Nah, lalu kita akan melihat bagaimana keselamatan orang-orang dalam perjanjian lama. Ini pertanyaan Pak Heston tadi ya. Betul ya Pak Heston ya? Kita akan jawab bersama. Mari, kira-kira pendapat saudara bagaimana keselamatan orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama, yuk? Kira-kira dibenarkan atau diperhitungkan, dihakimi berdasarkan apa? Bu Mifong mau ngomong, boleh? Kenapa tadi? Bagaimana keselamatan orang-orang dalam perjanjian lama berdasarkan apa kira-kira? Yang kita tahu selama ini. Kan Yesus datang kan? Sebelum Yesus datang itu loh. Apakah manusia dalam perjanjian lama ada yang diselamatkan? Ada, Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Terus Nuh selamat karena apa? Kasih karunia Tuhan, Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Berarti keselamatan dalam perjanjian lama karena kasih karunia Tuhan. Abraham selamat enggak Abraham? Abraham selamatlah, kan ada janji-janji Tuhan. Itu apa sih gambarannya? Ishak maksudnya dikorbankan, itu kan Mesias gitu. Gambaran ya pokoknya itu kan perjanjian lama menuju ke arahnya kepada Kristus gitu. Perjanjian lama kan menuju kepada Kristus gitu, yang nanti akan digenapi melalui kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Jadi orang-orang dalam perjanjian lama diselamatkan karena diselamatkan. Apa? Diselamatkan karena Allah mau menyelamatkan, karena kasih karunia Tuhan. Berarti karena iman. Ya, karena iman, ya percaya karena iman ya. Bagaimana mereka yang bukan bangsa Israel selamatnya karena apa? Kalau mereka bukan bangsa Israel, pada waktu Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus mati 3 hari, kata Yesus menginjil kepada orang-orang yang sebelum Yesus itu. Jadi kalau mereka percaya, mereka diselamatkan. Kalau nggak percaya ya nggak diselamatkan. Berarti bisa penginjilan orang mati dong kita. Dibalik-balik. Loh, iya toh. Kan kalau gitu logikanya kan berarti kita orang yang mati bisa kita injilin masih ini. Kalau mereka percaya selamat dong. Enggak, itu kan Yesus sekali doang kan, maksudnya sebelum Yesus kan mereka nggak tahu juru selamat. Jadi setelah Yesus turun ke dunia orang mati 3 hari gitu loh. Bagaimana dengan yang sekarang yang belum pernah dengar tentang Injil? Suku-suku terasing, suku-suku yang belum terjangkau, belum pernah mendengar tentang Yesus. Selamat enggak? Enggak lah. Kalau mereka nggak percaya Yesus, nggak kenal Yesus, ya nggak selamat. Loh, mereka nggak percaya karena mereka nggak pernah dengar tentang Yesus. Bagaimana mereka mau percaya? Iya, ya. Oke. Ada lagi mungkin? Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Kita masuk dulu. Salam Pak. Ya. Mau bertanya Pak. Ya, tadi ya. Kan ini kan.
Tadi kan Bapak sempat singgung tentang ditentukan dan tidak ditentukan. Iya. Nah, tapi bagaimana doa Yesus kepada murid-muridnya di Yohanes 17 ayat 12 itu, Pak? Selain daripada dia yang telah ditentukan. Bagaimana? Ya, itu aja, Pak. Nah, makanya harus tahu prinsip penentuannya dulu. Apakah dia lihat, oh Lius, hoki lah, masuk surga. Oh si Ucok, masuk neraka. Gitu penentuannya atau gimana? Bukan. Nah, jadi penentuannya berdasarkan apa? Ya berdasarkan percaya sih. Atau bagaimana? Terus gimana itu? Iya, tapi kan kedatangan Yesus kan Pak, kita hanya percaya dan menerima dia kan Pak. Tapi kan di ayat itu mengatakan selain dia yang telah ditentukan. Nah, di situ Lius bingung menganalisis ayat itu Pak. Berarti seakan-akan ada yang seperti Yudas itu telah ditentukan gitu Pak. Ditentukan untuk binasa. Betul, Yudas sudah ditentukan untuk binasa. Tapi kenapa dia ditentukan untuk binasa harus tahu dulu. Dan bagaimana proses penentuan itu, kan gitu ya. Nanti itu ending aja dulu. Kita bicara yang gampang dulu. Yang bagaimana keselamatan orang-orang dalam perjanjian lama, gitu kan ya. Coba kita renungkan dulu. Kira-kira orang dalam perjanjian lama yang selamat siapa? Yang paling gampang? Abraham gitulah, misalkan gitu ya. Henok diangkat. Ya. Hidup-hidup ya. Oke. Abraham. Elia. Oke. Kenapa yang diambil yang cuma naik ke surga diangkat hidup-hidup aja? yang mati, yang Abraham punya dosa nggak? Punya, tukang bohong. Tapi selamat. Berarti judulnya khotbahnya tukang bohong yang selamat. Karena takut dibohongi. Oke. Roma pasal 4 ayat yang pertama, coba kita lihat. Roma pasal 4 ayat yang pertama. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, apa dikatakan? Maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Jadi Abraham dibenarkan karena apa? Iman. Betul kan? Betul ya? Bukan saya yang bilang loh, Alkitab yang bilang. Sekalipun mungkin Abraham belum mengerti, mungkin orang-orang dalam perjanjian lama belum melihat Yesus secara mata jasmani. Tapi mereka yang percaya kepada Tuhan diperhitungkan sebagai kebenaran. Ada yang keempat, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang-orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi ini sebenarnya bekerja ini, maksudnya orang-orang yang tidak menaruh dasar imannya itu berdasarkan perbuatan mereka, orang-orang seperti inilah yang menaruh percaya kepada Tuhan yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Oke? Ini ada satu kelompok orang sudah dalam PL. Yang pertama, mereka yang percaya kepada Tuhan. Itu diselamatkan. Betul ya? Sampai sini jelas dulu? Biar nggak bingung dulu. Jelas? Nah, mari kita lihat. Buat orang yang ada di bawah hukum Taurat, maka dia akan dihakimi menurut hukum Taurat. Roma pasal 2 ayat yang ke-12. Coba baca. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat
akan dihakimi menurut hukum Taurat. Oke, pelan-pelan. Kita bicara hukum Taurat dulu. Pada zaman hukum Taurat itu, saudara, orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, maka akan dihakimi menurut hukum Taurat. Di materi hukum Taurat, saudara sudah belajar bahwa orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, maka hidup di bawah kutuk. Dan saudara sudah belajar bahwa tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat supaya manusia itu mengenal adanya dosa. Jadi kalau saudara lihat Roma pasal 3 ayat yang ke-19, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan pada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena apa? Melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Ayat yang ke-21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi buat orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, mereka akan dihakimi menurut hukum Taurat. Dan saudara tentunya sudah tahu hasilnya orang hidup di bawah hukum Taurat, binasa. Buat orang yang tidak berada di bawah hukum Taurat, saudara, orang-orang yang tidak berada di bawah hukum Taurat, mereka juga binasa. Kenapa binasa? Saudara lihat ayat yang ke-12. Roma 2:12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Mereka dihakimi menurut hati nurani mereka. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang tanpa hukum Taurat dihakimi menurut hati nurani mereka. Nanti suruh baca Roma pasal 2 ayat yang ke-12. Coba kita lihat sampai ayat yang ke-16. Roma pasal 2 ayat yang ke-13 ya, kita baca. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Oke ya. Mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Lalu ayat yang ke-15, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Nah, jadi hukum Tauratnya itu ada tertulis di dalam hati nuraninya mereka. Saudara. Makanya mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat akan dihakimi menurut hati nurani mereka dan hasilnya juga tetap binasa. Tapi ada orang yang tidak berada di bawah hukum Taurat, mungkin bahkan sekalipun di zaman hukum Taurat, tapi dia nggak hidup di bawah hukum Taurat, tapi dia hidup dalam iman. Alkitab mencatat iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Makanya harus ada korban penghapus dosa. Sudah. Coba kita lihat. Jadi orang yang melakukan korban penghapus dosa itu diperhitungkan beriman kepada Kristus yang akan datang. Saya ingin tunjukkan kepada saudara sebuah video lagi. Sebentar. Oke. Sebentar ya. Sabar sebentar.
Oke, kita akan lihat dulu. Suaranya bisa kedengaran? Suaranya bisa kedengaran? Bisa. Nggak kedengaran. Oh, sebentar. Belum ada gambarnya. Gambarnya belum ada ya? Nggak ada. Sebentar ya. Office. Ini bisa kelihatan nggak gambarnya? Udah. Suaranya kedengaran ya? Beneran. Aaron. The priest examines the lamb. Jadi orang berdosa membawa korban penghapus dosa kepada imam. Yang diperiksa oleh imam itu adalah dombanya, bukan orangnya. Lalu orang berdosa itu meletakkan tangannya atas domba. Dan keberdosaan manusia itu ditimpakan kepada domba. Jadi dosanya itu diperhitungkan pada domba. Dan ketidakberdosaan domba, ketidakcacatan domba itu diperhitungkan sebagai kebenaran kepada orang yang berdosa yang membawa domba itu. Lalu korban penghapus dosa itu harus dikorbankan sebagai bentuk penghukuman akibat dosa. Upah dosa ialah maut. Dan itu dipersembahkan kepada Allah sebagai korban yang harum yang berkenan kepada Allah. Lalu orang tersebut akan pulang dalam kondisi tidak berdosa. Kenapa? Karena dosanya telah ditimpakan kepada korban penghapus dosa itu. Itulah yang ada dalam kitab Imamat pasal 4. Nanti kalau saudara ambil waktu untuk belajar di sana, saudara baca di sana, itu korban penghapus dosa. Jadi saudara dan saya yang berada di dalam Kristus, saudara yang beriman kepada Kristus, dan mereka dalam perjanjian lama yang melakukan korban penghapus dosa, mereka diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi apa yang mereka lakukan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Oke, kita lanjut lagi. Jadi dalam perjanjian lama kita bisa kelompokkan sederhana, ada orang yang hidup di bawah hukum Taurat, ada orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, mereka yang tidak pernah mendengar tentang hukum Taurat, saudara, mereka akan dihakimi menurut hati nurani mereka. Dan hasilnya kita tahu bahwa karena manusia itu sudah berdosa, kecenderungan hatinya berbuatkan kejahatan semata-mata, maka manusia itu akan binasa. Tapi bagi mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, mereka yang beriman atau melakukan korban persembahan itu karena dasar iman, mereka diperhitungkan sebagai kebenaran karena beriman kepada Kristus. Nanti saudara baca ayat-ayatnya di rumah, lebih teliti, lebih pelan-pelan. Saudara bacanya ya. Supaya kita sama-sama mengerti tentang apa yang dimasukkan oleh firman gitu ya. Jadi kita lihat ini, semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Akan apa? Binasa. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Nanti slide ini akan diberikan pada saudara, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Jadi kalau saudara lihat Roma 1 ayat 20, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya
dapat nampak pada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi sebenarnya melalui ciptaannya saja manusia itu bisa mengenal Tuhan. Jadi mereka nggak ada berdalih, nggak bisa berdalih lagi. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Oke, jadi dalam perjanjian lama, sebenarnya kalau kita bisa kelompokkan sederhananya gini, ada orang-orang hidup di bawah hukum Taurat, ada orang-orang yang hidup tidak di bawah hukum Taurat. Nah, orang yang tidak di bawah hukum Taurat, kita bisa bagi dua. Mereka yang tidak pernah mendengar tentang Allahnya Israel atau nggak pernah mendengar tentang hukum Taurat akan dihakimi menurut hati nurani. Tapi mereka yang mungkin pernah dengar atau mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, tapi mereka yang melakukan korban persembahan, ya korban penghapus dosa itulah gambaran dari Kristus yang akan datang. Mereka dibenarkan karena iman tetap. Jadi dari perjanjian lama sampai perjanjian baru dibenarkan karena iman. Tapi saudara jangan bingung dengan ayat misalkan Yakobus pasal 2 ayat yang ke-21. Coba lihat. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Nah, kalau orang cuma baca ayat ini sepenggal, maka orang akan salah menangkap. Nah, ini kan dibenarkan karena perbuatannya Abraham. Jadi seakan-akan bertentangan dengan Roma pasal 4 itu. Sebenarnya tidak bertentangan, Saudara. Ini yang harus kita jelas, Saudara. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan apa? Yakobus 2:23, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah, gitu ya. Jadi perbuatan Abraham mempersembahkan anaknya itu merupakan perbuatan yang dihasilkan oleh iman, buah dari iman. Dari perbuatannya itulah kita bisa melihat imannya Abraham. Jadi Abraham dibenarkan bukan karena perbuatannya, bukan karena dia mengandalkan perbuatannya, tapi karena imannya lah Abraham bertindak. Bisa mengerti maksudnya sampai sini? Jadi karena iman, Abraham mempersembahkan anaknya itu. Karena iman, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Alkitab katakan, Abraham tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Itu keselamatan orang dalam perjanjian lama. Nah, bagaimana keselamatan orang-orang dalam perjanjian baru? Saudara, buat orang yang percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, diselamatkan oleh kasih karunia Allah melalui iman. Saudara. Mari kita buka Roma pasal 10 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Yang sudah ketemu tolong dibacakan. Roma pasal 10 ayat yang 9 sampai 10. Yang sudah ketemu tolong bacain. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Apakah suara saya bisa kedengaran? Roma 10 ayat 9 ya Pak ya? Ya, sampai 10. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Oke. Jadi buat kita yang hidup dalam perjanjian baru, kasih karunia Allah kan sudah diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal,
Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Dia mengaruniakan Yesus Kristus. Kasih karunia sudah diberikan. Nah, tinggal kita mau menerimanya atau tidak. Nah, kalau kita mau menerimanya, maka kita yang percaya, ya, sebab jika kamu mengaku dalam mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, mempercayai Yesus adalah Tuhan, saudara, dan apa? Percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara. Jadi keselamatan dalam perjanjian baru jelas sama dengan perjanjian lama karena iman juga. Cuma dalam perjanjian baru kita yang hidup setelah pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita jelas kita berimannya kepada siapa? Kepada Yesus yang telah mati menebus dosa kita. Saudara. Efesus 2:8-9 itu kan sudah sering. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Yohanes 6:40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Sudah. Jadi jelas iman. Iman di sini ini bukan iman yang pasif ya saudara. Iman itu kata kerja, saudara. Saudara lihat Yohanes 6:28. Yohanes 6:28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi jelas dasarnya itu adalah iman. Percaya itu bukan percaya pasif. Enggak, percaya di sini ini kata kerja dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya. Jadi mengerjakan keselamatan itu karena kita percaya terus-menerus kepada Tuhan dalam segala sesuatu, saudara. Maka dia menghasilkan buah perbuatan-perbuatan yang nyata di sini. Jadi iman yang menyelamatkan. Yang kedua, buat orang yang tidak percaya kepada Yesus, Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau mereka yang tidak pernah mendengar Injil, mereka sama seperti orang dalam perjanjian lama yang tidak pernah mendengar tentang Yesus, saudara. Mereka dihakimi menurut hati nurani mereka. Dan kalau dihakimi menurut hati nurani, ya tentunya kita tahu bahwa itu akan binasa. Nah, bagaimana dengan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi sekarang yang hidup di bawah hukum Taurat? Zaman sekarang ini kan ada orang-orang Yahudi yang hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kita ke Israel kan kita melihatnya. Saudara. Ya mereka kan tetap dihakimi menurut hukum Taurat. Karena mereka berada di bawah hukum Taurat. Nah makanya jangan sampai kita orang yang sudah percaya kepada Yesus, kita hidup di bawah kasih karunia, tapi kita mau hidup di bawah hukum Taurat juga. Sehingga kita diperbudak kembali oleh dosa. Ingat kuasa dosa ialah hukum Taurat dalam 1 Korintus. Jadi kita harus ingat kembali bahwa kita adalah orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah merdeka. Kita lihat beberapa ayat, Yesus satu-satunya jalan, saudara. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini konteksnya, Yesus berbicara tentang Bapa di surga, saudara. Dan untuk jalan sampai kepada Bapa, itu hanya satu-satunya jalan melalui Yesus. Allah adalah Bapa, gitu. Saudara, jadi tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya Yesus mengajarkan kita berdoa, memanggil Allah itu sebagai apa? Bapa kami yang di surga. Jadi saudara, Tuhan itu Esa. Tuhan itu satu, bukan tiga. Nah, di dalam kesatuan Tuhan, kalau misalnya kita sederhananya, kita sebut Bapa. Kapan kata Bapa itu muncul? Ketika dia punya anak. Nah, di dalam Allah itu ada ketritunggalan di dalamnya. Makanya nanti kapan-kapan kalau kita bahas tentang ketritunggalan, kata echad itu, saudara, misalkan apa yang telah dipersatukan oleh Allah, dipersatukan itu pakai kata echad juga. Di dalam perjanjian lama banyak diterjemahkan kata esa, gitu ya. Apa yang telah dipersatukan, itu satu, Allah itu esa. Satu, seperti suami istri ketika menikah, dua menjadi satu keluarga, gitu ya. Cuma saya tidak menjelaskan tentang ketritunggalan sekarang.
Lalu Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yohanes 3:16 sudah jelas, saudara, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Yohanes 3:18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yohanes 3:36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, harga dari sebuah keselamatan. Kalau saudara baca Roma 3 ayat yang ke-24, mari kita lihat. Roma 3 ayat yang ke-24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya menerima kasih karunia dengan cuma-cuma. Saudara nggak perlu bayar apa-apa karena harga keselamatan itu sudah dibayar oleh Yesus di atas kayu salib dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Jadi kalau saudara misalkan dikasih oleh orang tua saudara laptop yang harganya 50 juta, karena itu pemberian diberikan kepada saudara dan saya sekalipun itu sangat mahal, atau saudara dikasih rumah sama orang tua saudara yang harganya mungkin 2 miliar gitu ya, saudara dikasih rumah seharga 2 miliar, maka saudara nggak perlu bayar apa-apa lagi. Kenapa? Karena orang tua saudara sudah membayarkannya. Demikian pula dengan setiap kita. Kita nggak perlu bayar harga keselamatan karena Yesus sudah bayar harga keselamatan, yaitu dengan darahnya sendiri. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu waris dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Dengan apa dikatakan? Darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, saya kasih bocoran untuk jawaban pertanyaan Lius tadi. Saudara baca ayat yang ke-19-nya. Ayat yang ke-20, sorry. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Jadi yang dipilih siapa sebenarnya? Sebelum dunia dijadikan, yang sudah dipilih sebagai korban penebus dosa adalah Yesus Kristus. Nah, nanti dari sana baru bisa menjawab yang predestinasi, yang pertanyaan Lius tadi. Oke, kita jangan ke predestinasi dulu, biar saudara makin penasaran. Efesus pasal pertama ayat ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita telah beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kalau dikatakan menurut kekayaan kasih karunia-Nya, saudara tentunya harus ingat Roma pasal 5 ayat yang ke-20. Hukum Taurat diberikan supaya pelanggaran menjadi bertambah banyak, dan di mana pelanggaran banyak, maka di sanalah apa? Kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, saudaraku. Jadi kita bisa jelas melihat. Nah, cuman orang banyak salah mengerti antara kasih karunia, keselamatan, dan perbuatan di sini, saudara. Kita lihat, perhatikan firman berikut ini yang menunjukkan bahwa kasih karunia bukan karena perbuatan. Namun setelah maka diikuti firman yang berbicara perbuatan. Jadi kasih karunia menghasilkan perbuatan. Itu kebenarannya. Lihat. Efesus 2:8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Lalu kalau gitu ongkang-ongkang kaki sudah gitu kan? Enggak, ayat 10-nya. Makanya bacanya jangan setengah-setengah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sudah.
habis bicara kasih karunia bukan karena perbuatan, lalu sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, yang menerima kasih karunia Allah, kita disadarkan akan kodrat kita, habitat kita, identitas kita adalah sebagai orang-orang yang telah dibenarkan, yang telah diciptakan dalam Kristus Yesus adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan yang baik. Titus 3 ayat yang keempat, tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bukan karena pekerjaan kita, Roh Kudus yang mengerjakannya. Lalu, Titus 3 yang ke-8, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah, apa dikatakan? Sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Ingat, kita diciptakan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Makanya kita sungguh-sungguh berusaha. Keinginan daging ini berusaha untuk menyeret kita dan memikat kita. Makanya ada ayat Yakobus 1:14. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya masing-masing. Ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara. Makanya kita harus sungguh-sungguh berusaha tetap berfokus pada Kristus. Waktu kita berfokus pada Kristus, keluar pekerjaan yang baik dari hidup kita karena kasih Allah melimpah dalam hidup kita. 2 Timotius 1 ayat 9, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Nah, ini sebelum permulaan zaman juga kata kunci untuk menjawab pertanyaan Lius tadi. Ayat 13 dikatakan apa? Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan apa? Lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Oke, sampai sini cukup jelas. Kasih karunia melahirkan saudara dibenarkan, saudara ditebus, dibenarkan, dikuduskan menjadi anak Allah. Lalu saudara melakukan pekerjaan-pekerjaan besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Gitu kronologinya, saudara. Nah, bagaimana dengan tetaplah kerjakan keselamatanmu? Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat inilah yang sering dipakai orang dan mengatakan, kamu harus mengerjakan keselamatanmu supaya keselamatanmu jangan hilang. Tidak ada ayat ini menjelaskan bahwa kalau saudara tidak mengerjakan keselamatan saudara, maka keselamatan saudara akan hilang. Yang disuruh adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu, bukan pertahankan keselamatanmu. Saya ambil contoh. Bu Mifong seorang wanita, Bu. Betul? Betul. Kalau saya bilang, Bu Mifong, hiduplah sebagai seorang istri yang baik. Lakukanlah pekerjaan seorang istri. Apakah dengan begitu, lakukanlah pekerjaan seorang wanita, seorang ibu rumah tangga? Apakah dengan begitu Bu Mifong mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebagai seorang wanita, itu supaya Bu Mifong tidak menjadi laki-laki? Enggak. Karena Bu Mifong seorang wanita, makanya ibu melakukan pekerjaan seorang wanita. Bukan mempertahankan pekerjaan Bu Mifong, bukan untuk mempertahankan supaya Bu Mifong tetap wanita, kan? Betul. Karena Bu Mifong wanita kan, ibu bekerja bukan karena untuk mempertahankan, tapi karena kodratnya ibu, habitatnya Bu Mifong sebagai seorang wanita, makanya ibu melakukan pekerjaan-pekerjaan ibu-ibu. Pekerjaan wanita. Betul ya? Sama dengan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Oh iya. Keselamatan udah dibayar lunas, udah selesai gitu. Ya. Tapi Karena Bu Mifong sebagai seorang wanita, makanya bisa melakukan pekerjaan wanita.
karena kita sudah diselamatkan, makanya kita bisa melakukan pekerjaan keselamatan kita. Jadi ini dalam bahasa Inggrisnya kan kerjakannya ini kan walk out, bukan work for. Bukan kamu bekerja supaya selamat. Tapi kerjakanlah keselamatan yang dalam kamu itu biar keluar gitu loh. Sebagai seorang wanita, Bu Mifong hidup sebagai seorang wanita gitu. Sama sebagai orang yang telah diselamatkan, kita hidup sebagai orang yang telah diselamatkan. Dan ingat, ketika saudara dan saya telah diselamatkan, Allah ada dalam hatimu, ada kasih Allah dalam hati saudara dan saya. Kasih Allah itulah Allah yang mengerjakan dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kerinduan saudara berdoa, bukan karena kita ini orang yang rohani, yang alim, tapi karena ada roh Allah yang bekerja dalam hati kita, menjamah hati kita, membuat ketika kita berdoa, air mata itu mengalir, mencukuri kebaikan Tuhan, karena ada pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Amin. Makanya kenapa saya selalu mengingatkan saudara tentang pengorbanan karya Kristus di atas kayu salib. Dan mulai tanggal 21 nanti kita setiap minggu selalu ibadah perjamuan kudus kembali. Karena COVID ini kita kan cuma sekali-sekali perjamuan kudus. Setelah itu kita akan ibadah. Kenapa? Karena kalau orang benar-benar menyadari hidupnya bahwa dosanya begitu banyak sudah diampuni oleh Tuhan, membiarkan kasih Allah mengalir dalam hatinya, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Jadi dialah yang memberikan kita kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah menjadikan kita robot. Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Makanya waktu Kejadian 2 ayat yang ke-16, Tuhan berpesan kepada Adam dan Hawa tentang buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kamu makan. Sebab kalau kamu makannya, maka kamu akan mati. Nah, manusia punya kehendak bebas. Saudara dan saya yang telah diselamatkan, saudara punya kehendak bebas. Roh Kudus memberikan saudara dorongan untuk menolong, mengasihi orang lain, untuk beribadah, memberikan, dan sebagainya, memberikan persembahan dan sebagainya. Saudara mau taat atau enggak itu pilihan kita. Kita punya kehendak bebas. Kita enggak robot. Makanya kita bukan otomatis jadi orang baik. Saudara dilahirkan sebagai orang baik, Roh Kudus memberikan saudara dorongan, Roh Kudus mau memimpin hidup saudara dan saya, kita yang menyadari kita sudah mati bagi dosa, mati terhadap keinginan daging, kita mau ikut dipimpin oleh Roh Allah. Kehendak bebas kita itu kita serahkan pada Allah, kita mengikuti pimpinannya, makanya kita hidup dalam kemenangan demi kemenangan dalam Allah. Luar biasa, saudara. Kita harus mengetahui ini secara utuh, saudara. Jangan kita seakan-akan Roh Kudus menjadikan kita robot gitu ya. Kamu mau nggak mau, karena ada Roh Allah dalam hidupmu, maka kamu pasti berbuat baik. Enggak, itu masih pilihan. Dia memang memberikan dorongan, benih ilahi. Bu Mifong dilahirkan sebagai seorang wanita, maka dorongan yang normal, pinginnya hidup sebagai seorang wanita. Tapi kan kadang ada laki-laki mempengaruhi masa kecil kita. Oh, ngajak main sepak bola, ngajak main tinju, dan sebagainya kan. Nah. Oke, pesan saya tetap, hiduplah sebagai seorang wanita. Gilbert, hiduplah sebagai seorang pria, jangan sebagai seorang wanita ya. Jangan tiba-tiba pakai lipstik, bilang sama Bugem mau lipstik, waduh, pusing nanti saya. Oke, nah bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita, Allah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara lihat ayat berikutnya, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sebagai seorang yang sudah diselamatkan, lakukan saja. Hidup dalam kemenangan. Terus, biarkan Roh Kudus itu mengalir. Makin deras melalui hidup saudara dan saya. Orang yang berjumpa dengan saudara dan saya akan merasakan kasih Kristus. Orang yang berjumpa dengan saudara dan saya akan hatinya akan berkobar-kobar. Karena ada kobaran api Roh Kudus dalam hidup saudara dan itu terpancar kepada sekitarnya. Kalau Petrus bayangannya pun menyembuhkan orang sakit, saudara. Ada Roh Kudus yang bekerja secara dahsyat dan luar biasa. Makanya kita ngeflow, ngikut. Makanya saya sering berkata, ikut Tuhan itu dengar dan nurut baik-baik, saudara. Jangan mau berjalan menurut keinginan kita sendiri. Oke, yang membuat kita seringkali
Tidak taat pada perintah Tuhan adalah logika kita, filsafat palsu dan kosong itu loh. Pembenaran menurut diri kita sendiri, itu dia yang jadi masalah. Makanya ketika kita belajar firman, apa kata firman itu yang kita percaya, nurut baik-baik, mengalir terus. Aliran-aliran air kehidupan itu. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bercahaya. Kemuliaan Kristus terpancar dari hidup saudara dan saya. Ada keagungan Tuhan yang keluar. Waktu orang melihat saudara dan saya, orang melihat kemuliaan Tuhan. Orang tersebut akan bersyukur, tersungkur di kaki Tuhan, menyembah Tuhan karena mengenal saudara dan melihat kemuliaan Tuhan melalui hidup saudara dan saya. Saudara percaya seperti bintang-bintang di dunia yang membuat kehidupan itu menjadi sangat indah. Sambil berpegang pada firman kehidupan, saudara melakukan terus pegang pada firman kehidupan. Perkuat diri saudara dalam pengajaran firman Kristus, belajar firman saudara. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Memang ketika saudara hidup dalam panggilan Tuhan, saudara hidup dalam pimpinan roh, saudara bersusah-susah mungkin, saudara bekerja keras dalam kondisi itu, karena ada dorongan dalam hati saudara yang membuat saudara berkobar-kobar. Luar biasa, saudara. Hari ini saya secara fisik dari pagi ikut seminar, kemudian rapat, sampai malam tadi sampai jam 6. Aduh, rasanya pengen geblak aja sudah ini. Tapi kalau ingat pemuritan ini, sudah hati saya tuh terus berkobar-kobar. Saya bilang, saya bikinkan kopi, saya mau minum nih. Saya mandi, saudara. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan akan sampaikan pada saudara dan saya. Dengan caranya yang ajaib. Jadi Filipi 1:22, tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Paulus berkata gitu, bekerja memberi buah. Katakan pada diri kita, aku bekerja memberi buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku nggak tahu. Dia pingin ke rumah Bapak, tapi dunia ini dia tahu bahwa dia harus bekerja memberi buah, itu lebih berarti bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Yohanes 15 ayat ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, belajarlah ikut Tuhan, tuh nurut baik-baik. Buah dalam hidup saudara ada buah-buah pelayanan. Terus kalau saudara sudah ada buah pertobatan, buah-buah roh muncul dari hidup saudara, ada buah-buah pelayanan, saudara melayani orang dengan hati yang tulus, dengan dasar kasih, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan memakai saudara untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Saya percaya itu anugerah Tuhan dalam hidup kita. Buah jiwa-jiwa inilah, saudara yang mungkin sudah lama jadi orang percaya tapi tidak berbuahkan jiwa-jiwa, ayolah, jangan keraskan hatimu lagi, introspeksi diri, biarkan hatimu dipimpin oleh Roh Kudus, berikan hatimu untuk dibapain, ajarkan kepada orang lain seperti yang diajarkan kepada saudara, biar buah jiwa-jiwa itu muncul dari hidup saudara. Jangan mencari pembenaran. Ini dia. Kan buah nggak harus jiwa-jiwa. Buah pertobatan, aku kan sudah berbuah. Kalau orang melihat kita buah pertobatan, ada buah-buah roh, orang pasti mau ikut kita. Pasti mau suka dekat dengan kita dan belajar. Saudara. Jadi kita berbuah itu dari dasar hati yang murni, bukan supaya gini, oh aku dekatin orang supaya orang tuh nurut sama aku, mau jadi anak rohaniku. No, bukan itu maksud saya. Tapi kalau saudara memang punya hati yang tulus, saudara melayani dari hati apa adanya, orang bisa merasakan, otomatis orang itu datang. Jadi kita ini bukan mencari pengakuan, nih aku sudah berbuah, jiwa-jiwa, anak rohaniku banyak. Bukan itu. Tapi biarlah kita mengenal Kristus. Buah-buah roh muncul, buah-buah pelayanan muncul. Nanti ada buah jiwa-jiwa. Makanya jangan keraskan hati kita. Setelah sekian tahun kita menjadi anak Tuhan, biarlah izinkan Roh Kudus memakai kita untuk menghasilkan buah jiwa-jiwa, saudara. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.
Nah, bagaimana mengerjakan keselamatan? Kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan. Iya, hari Senin ya. Masih ada banyak topik. Mungkin 2 kali pertemuan lagi jadinya kelihatan. Saya mau ngejar bagi 2 enggak. Saya pikir enggak sempat. Jadi kita diskusi dulu dengan apa yang sudah ada dalam hidup, yang sudah kita terima. Nanti minggu depan kita bahas bagaimana mengerjakan keselamatan dan apakah keselamatan bisa hilang. Lalu minggu depannya lagi kita bahas mungkin, kalau jadi kita bahas tentang apakah Yudas selamat, tentang predestinasi, bagaimana orang yang murtad, dan sebagainya. Itu sudah mulai masuk tanya jawab yang lebih bebas lagi. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan? Mari, kalau ada pertanyaan, atau ada yang ingin disampaikan? Yuk. Ada? Oke, Pak Rudi mungkin? Ya. Jadi tadi dikatakan dalam perjanjian lama, orang yang tidak mengenal Tuhan melakukan hukum Taurat sendiri dalam hatinya, jadi mereka dihukum sesuai dengan hati mereka karena mereka melakukan hukum Taurat. Ya, mereka yang tidak tertulis, tapi hukum Taurat itu kan tertulis dalam hati mereka, tadi dikatakan Roma 2 ayat 12. Jadi mereka kalau melakukan hukum Taurat, padahal mereka tidak tahu, mereka dihakimi sesuai dengan hatinya, mereka diselamatkan. Enggak. Mereka tidak diselamatkan kalau menurut Alkitab. Karena orang yang hidup di bawah hukum Taurat saja, yang berusaha melakukan hukum Taurat, karena tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna, maka mereka tetap tidak diselamatkan. Mereka hidup di bawah hukum Taurat. Oh, jadi kalau di perjanjian lama, banyak yang tidak selamat dong? Nah, kalau masalah banyaknya, ya itu urusannya Tuhan ya. Cuman kita tahu prinsipnya. Kita prinsipnya bahwa keselamatan dalam PL dan PB tetap sama, iman. Nah, iman dalam perjanjian lama itu bisa dilihat dari perbuatannya seperti Abraham. Ya kan, kalau kita dalam PB kan lebih gampang ya. Percaya Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Lalu memang yang menjadi tantangannya kan gini. Contoh dalam Alkitab. Yudas selamat enggak? Yudas selamat enggak? Dia adalah murid Tuhan. Dia meninggalkan segala sesuatu ikut Tuhan. Betul ya? Nah, selamat nggak dia? Nah, ini kan yang pertanyaan menarik. Kalau dari perbuatan kelihatannya dia adalah orang beriman. Ya. Tapi ada juga perbuatannya yang menunjukkan dia bukan orang beriman. Dia menjual Yesus kan? Nah, aslinya Yudas nih bagaimana? Kan gitu, sama seperti kita kan? Kita melayani Tuhan, tapi kadang kan jatuh dalam dosa. Nah, itu perbuatan orang yang tidak beriman. Seakan-akan kan begitu kan? Ya. Tapi pelayanan ibadah, memberikan persembahan, persepuluhan, dan sebagainya itu perbuatan orang yang beriman. Seakan-akan kalau kita lihat dari perbuatan kan di sana kan? Nah, apakah Yudas selamat? Nanti kita bahas minggu depan. Ya mudah-mudahan minggu depan sudah bisa terbahas. Karena kita harus ngomongnya berdasarkan Alkitab. Nggak bisa begini. Menurut pendapat saya, karena Yudas dipilih oleh Yesus, maka dia pasti selamat. Lalu ada orang berkata, menurut pendapat saya, Yudas nggak selamat. Karena dia bunuh diri. Menurut pendapat saya, Yudas adalah orang yang berjasa. Makanya dia pasti selamat. Karena dia menjual Yesus. Itu sudah ditentukan Allah dari sejak semula. Misalkan itu banyak pemikiran-pemikiran yang macam-macam tentang Yudas. Nah, nanti pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas apa kata Alkitab tentang Yudas. Jadi kita akan lihat ayat-ayatnya biar lebih jelas. Berarti jadinya orang yang di perjanjian lama, tadi di Roma 2 ayat 12 itu kan dikatakan mereka dihakimi menurut hati nurani mereka dalam melakukan hukum Taurat. Dan melakukan hukum Tauratnya. Roma 2 ayat 12, coba kita lihat pelan-pelan ya.
semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dia tanpa hukum Taurat, tapi mereka berdosa, maka akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Nanti kalau kita lihat Galatia 3:13 itu jelas. Mulai ayat 10 itu jelas bagaimana mereka hidup di bawah hukum Taurat. Kita lanjut dulu. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah. Tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Kalau bisa melakukannya dan sempurna. Lalu ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ini kan sudah di hati nurani ya. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Dari ayatnya nanti bisa disimak pelan-pelan, nanti lihat yang terjemahan lain, terjemahan sederhana Indonesia, akan lebih jelas nanti. Jadi mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi mereka yang punya hati nurani, makanya kalau sekalipun kita nggak ngerti hukum Taurat, misalkan begitu ya, kita dari kecil kan kita sudah ada hati nurani, oh ini salah, ini benar, ini dorongan, oh ini enggak, dan sebagainya. Nah, untuk mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, coba kita lihat Galatia pasal 3 ayat yang ke-10. Galatia pasal 3 ayat yang ke-10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah apa? Kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ayat 11, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi dasar hukum Taurat itu bukan iman, tapi perbuatan. Mungkin Rudi waktu pas kelas pemuritan hukum Taurat nggak ikut kali ya? Nggak apa-apa. Jadi gini, Pak, berarti orang yang di luar Israel pada waktu perjanjian lama, mereka selamat kalau mereka percaya kepada Allah. Padahal mereka tidak kenal Allah orang Israel. Dalam hati mereka, mereka mengaku percaya gitu. Nah, makanya itu yang menjadi misterinya Allah. Yang kita tahu kan orang yang di luar hukum Taurat juga akan binasa. Kenapa? Karena mereka akan dihakimi menurut hati nurani mereka, dan Kejadian 6 ayat yang ke-5, kecenderungan hati mereka sudah berbuahkan kejahatan semata-mata. Gitu.